Oke, siap. Oke, ya, thank you Pak Daniel sudah diberikan kesempatan. Selamat siang sekali lagi buat seluruh teman-teman yang hadir di siang hari ini. Saya juga tadi malah saking semangatnya menyapa teman-teman semua sampai saya ketinggalan nyapa Pak Irfan. Waduh, ini bahaya nih. Saya bisa nggak dikasih masuk Jogja ini nanti ya. Oke, jadi mungkin di siang hari ini saya akan coba cerita. Sudah lama saya tidak sharing ya ke Jogja, pengen sekali bisa ke sana. Saya berkenalan dengan dunia keuangan dan investasi di Indonesia sejak umur 18 tahun, tepatnya tahun 2004. Kalau dihitung-hitung sekarang saya sudah Sweet 17, sudah 17 tahun mengenal dunia keuangan investasi. Dan ada banyak catatan-catatan yang ingin saya ceritakan secara singkat pada siang hari ini. Sambil minta tolong untuk rekan-rekan panitia bisa kasih saya izin untuk bisa share screen. Saya sebenarnya sudah punya materi, tapi satu tema yang diminta ke saya adalah bagaimana caranya mengoptimalkan portofolio Anda dengan menggunakan analisa teknikal. Jadi, pertama, saya ingin ceritakan bahwa ada satu catatan yang saya ceritakan adalah tidak ada satupun di dunia ini ilmu yang sakti mandraguna tidak pernah salah. Pasti ilmu itu pasti ada fail-nya, pasti ilmu itu ada blind spot-nya. Jadi tidak mungkin Anda akan melihat sebuah cermin di mana cermin itu bisa melihat depan, belakang, kiri, kanan, kiri sampai dengan 20 meter ke kiri, kanan sampai 20 meter ke kanan, 20 meter ke belakang dengan sudut 30 derajat itu nggak bisa, pasti akan ada suatu keterbatasan dalam sebuah analisa. Nah, karena saya diminta untuk menggunakan analisa teknikal dan jujur saya pribadi itu pertama kali berkenalan dengan dunia saham itu yang mulai dari analisa teknikal, di mana analisa teknikal itu sebenarnya menurut saya pribadi bagi orang yang benar-benar notabene kosong melompong nggak ngerti apa-apa mengenai saham, sebenarnya analisa teknikal itu paling mudah. Kenapa? Karena ada suatu tanda kutip suatu yang bisa dibaca dengan sedikit kepastian yang seolah-olah pasti. Wah, tambah pusing kan? Hati-hati ya, kalau siang-siang begini ya, nanti nggak bisa nangkep jadi salah salah paham gitu ya. Jadi gini, kalau segampangnya gini, di technical analysis, ketika Anda punya sebuah garis seperti ini, ketika harganya terus turun gitu ya, kita bisa bilang, ini titik beli. Kita ngomongnya gitu, pertanyaan gini, pasti nggak? Ya jawabannya adalah kagak gitu ya. Tapi tetap ada sesuatu yang kita bisa katakan ini titik beli. Belum besok kita udah bilang ini titik beli gitu loh. Itulah technical analysis. Kenapa? Technical analysis hanya punya dua yang mempengaruhi technical analysis. Yang satu adalah harga, yang kedua adalah volume. Oke, sekali lagi, harga dan volume. Oke, sebenarnya karena ini materinya panjang sekali, ini materi bisa 2 hari 2 malam ya, daripada nanti kita nggak habis, maka saya mau kasih aja materi ini. Nanti kalau misalnya teman-teman mau, silakan teman-teman add WhatsApp saya, nanti saya share saja. Tapi saya mau langsung kasih lihat grafik saja, biar kita sama-sama belajar. Biasalah, kalau panitia paling takut kalau sama saya ya. Materi apa, ngobrolnya bisa pergi kemana gitu ya. Jadi kita mari sama-sama untuk pergi, entah apapun mau pakai sekuritasnya apa itu sama saja semua, yang penting ada grafik harganya. Maka technical analysis ya hanya depends kepada yang ada di layar ini. Jadi tidak akan melihat yang namanya laporan keuangan, tidak akan melihat yang namanya suku bunga acuan, tidak akan melihat yang namanya non performing loan, tidak melihat industri asuransi dengan adanya risk based capital, itu tidak ada di sini. Dan ketika Anda belajar analisa teknikal, seketika Anda belajar analisa teknikal, maka Anda mau analisa teknikal saham, analisa teknikal reksadana, reksadana bisa di teknikal kalau mau dipaksain, bahkan bisa analisa teknikal saham Amerika, bisa analisa teknikal forex, bisa analisa teknikal, apalagi sih yang ngetren hari cryptocurrency, bisa. Kenapa? Karena dasar ilmunya adalah harga dan volume. Dia tidak kenal yang lain. Oke, jadi ketika nanti teman-teman bicara, loh, Ryan kalau gitu saya analisa teknikal itu bisa dipakai satu jurus, bisa dipakai pada semua market, bisa. Oh gampang dong. Ya jawabannya nggak gampang-gampang amat kalau mau diseriusin. Karena apa? Semakin tahu orang semakin bingung. Semakin tidak tahu orang semakin nekat. Nah berarti banyak orang yang pada hari ini mungkin mulai rugi-rugi di saham. Itu kenapa? Karena dia nekat. Ya yang kita hari ini itu sebenarnya yang di Ambasador itu depan salah satu kantor saya. Tukang nasi gorengnya juga kenal gitu ya, bahkan ada yang motoin, gila ngeri banget dah saya ngeliatin, itu yang masih kakinya itu masih masih benar-benar, saya bilang ngeri sekali, itu yang motonya lebih ngeri. Oke, kita akan mulai. Jadi pertama, ketika Anda menggunakan grafik kayak begini, saya saran buat Anda analisa teknikal, jangan pernah gunakan grafik seperti Anda di layar. Kenapa? Grafik garis itu memberikan data yang sangat sedikit untuk di technical analysis kan.
Tapi yang harus Anda gunakan, menurut saya dan dari belajar para guru-guru di dunia, saya aliran di belajar technical analysis, kalau Anda mau catat, satu aliran Steve Nison, Japanese Candlestick, yang kedua alirannya Thomas N. Bulkowski. Nanti saya kasih lihat websitenya. Enaknya kalau online begini, saya dikasih pegang laptop saya, jadi saya bisa kemana-mana bikin materinya, oke? Nah, ini yang lebih kaya. Kenapa? Satu candle, ini namanya candle. Kenapa candle? Karena ada bentuk sumbunya ada di atas di bawah. Satu candle memberikan informasi yang sangat banyak. Kok sangat banyak, Ryan? Biasa aja, iya karena kagak ngerti. Kalau ngerti bisa sangat banyak. Contoh, mari kita ambil terakhir dari perdagangan 2 hari terakhir. Yang pertama yang ini, sorry. Yang pertama, kenapa ini? Oke, satu ini. Yang kedua yang ini. Oke, yang ini memberikan banyak makna. Kok bisa banyak makna, Ren? Gini, Anda perhatikan, di atas ada tulisannya OHLC. Ini yang di daerah sini ini kelihatan, OHLC. Ayo, ketopora. Kita tahu? Oke. Kosong lagi. 6159. Artinya market dibuka di 6159. Tertingginya 6176, terendahnya di 6058, ditutup di 6122. Dibacanya apa, Ryan, kayak begini? Ini ada, kalau dari harga satu hari ini, maka saya bisa katakan harga ada pembalikan arah. Loh, kok bisa begitu? Bayangkan sama-sama, perhatikan tanda panah yang saya buat, yaitu harga dibuka di sini. Lalu entah bagaimana pada satu hari itu, bisa ditekan ngengong sampai sini. Tapi menjelang sore hari, itu ada pembelian yang kuat. Seret, sampai ditutup sini. Beda banget sama ini. Dibuka di sini, sempat menguat sedikit, turun sampai bawah, balik ke sini. Ini artinya sellernya menang, buyernya kalah. Kalau di sini ada pullbacknya, right? Nggak kebayang, belok sini, ayo, dulu sih. Nah, ini naik seret, turun, belum kuat, tapi turun, balik lagi. Besoknya dia bisa menguat. Artinya di sini ada perang antara buyer dan seller. Di sini sama, ada perang antara buyer dan seller, tapi sepertinya buyernya itu berusaha untuk membalikan permainan tanda kutip di akhir jamnya jam 4 sore itu. Dan besoknya naik. Oke, nah dengan kondisi seperti ini sebenarnya yang tadi saya ceritakan namanya adalah formation. Nah, apakah bisa dijadikan sebagai acuan untuk sebagai suatu analisa untuk memastikan pasar berbalik arah? Sayangnya saya jawab ya bisa. Tapi sayang kedua adalah sayang tidak bisa dipastikan 100%. Jadi, bila Anda ingin di kemudian hari nanti mau belajar lebih lanjut mengenai yang namanya formasi pasar-pasar mungkin untuk berbalik arah, berarti Anda akan melototin candle-candlenya. Dan jangan dipelototin setiap detik, karena candle ini berubahnya satu harian. Karena ini adalah candle satu hari. Kalau Anda mau melototin lebih stres, taruh yang 5 menit. Nah, ini berarti per satu candle, berapa lama jedanya? 5 menit. Oke, jadi 5 menit kemudian akan pindah. Dan ini akan gerak terus, karena bursanya masih buka nih. Ya, kita ambil yang satu hari dulu. Nah, kalau misalnya tanya, Ryan, saya pengen sekali dong belajar-belajar yang kayak begini, biar saya bisa tahu ada suatu formasi-formasi yang keramat, katanya formasi keramat. Maka Anda mungkin bisa pergi ke patternsite.com. Asik nih, kalau udah pakai laptop saya seru. Belajar bisa pergi kemanapun. Patternsite.com. Di patternsite.com Anda coba pergi ke candlestick. Dan untuk pertama kali belajar technical analysis yang menurut saya Anda harus lakukan adalah pergilah ke reversal candle. Top 10 reversal candle. Nah, mulailah untuk mengetahui, oh ternyata ada yang kayak gini. Oh, ternyata ada yang kayak gini. Right? Kalau ternyata yang saat ini tidak seperti itu ya berarti ilmunya belum sampai, nggak usah dipaksain. Yang penting kita mulai aware, oh ternyata ada engulfing. Dan kalau Anda perhatikan, dicocokologikan, kita mundurin, itu langsung muncul. Ini contohnya. Ini adalah engulfing. Kok bisa engulfing, Ryan? Nah, ini lagi turun. Dan muncul merah dan hijau. Ini hampir mirip seperti yang ini tuh. Engulfing-nya. Jangan lihat tree out setup-nya. Ininya dulu deh. Gitu ya. Jadi ini adalah formation candlestick. Anda kalau belajar seperti ini bisa cari buku saya. Buku pertama saya judulnya Investasi Saham ala Swing Trader Dunia. Kita belajar sama-sama seperti ini. Ini versi sangat manual. Jadi kalau ada orang yang mulai belajar tiba-tiba belajar kayak gini, dia rada ragu. Kenapa? Karena banyak hal-hal subjektif yang akan muncul dari dirinya. Oke, nggak sesubjektif investasi dan valuasi kok.
Kenapa Rem bilang, bukannya saya ini anti evaluasi, saya ini belajar fundamental analysis juga gitu ya. Tentunya saya juga meyakini bahwa saham yang bagus itu tidak bisa dilihat dari harganya. Saham yang bagus harus dilihat dari nilai perusahaannya. Nilai perusahaan tidak tercantum di sini. Jadi Anda blind spot, oke? Jadi blind spotnya dari technical analysis, dia tidak pernah tahu ini perusahaan apa. Yang dia tahu hanya formasi harga dan volumenya. Kita pada hari ini nggak mungkin membahas volume, karena volume sangat panjang filosofinya dan Anda akan pusing sendiri. Nah, Ren, dalam sudut pandang investasi, mana? Ini kan trading. Kalau harian, gampang. Candle-nya ganti jadi bulanan. Srot. Anda akan membaca sangat banyak. Lihat contoh ya, kita cari dari yang sini. Nih, yang ini nih. Yang ini. Ini formasi 3 candle, ataupun Anda bisa baca formasi 1 candle. Itu tepatnya di bulan 2013. Wah, Ryan, kasih contoh jauh-jauh banget loh. Namanya belajar ya. Yang penting ada contohnya dulu ya kan. Nanti tinggal kita belajar selanjutnya. Ini, kalau Anda perhatikan, ini more or less kayak gini. Iya apa iya banget? Iya apa iya banget? 72% balik arah. Jadi kalau ditanya statistiknya, belajarlah dari Thomas N. Bulkowski. Orang ini sakti mandraguna, setiap formasi candle dia cari statistiknya. Orang antara sakti mandraguna sama kurang kerjaan memang agak mirip sebenarnya gitu ya. Oke, nah jadi kalau Anda perhatikan, ini adalah reversal pattern gitu ya. Nah ini adalah reversal pattern juga, tapi weak reversal pattern. Kalau nanti belajar saja, weak reversal pattern namanya Harami. Oh, Harami kok di sini nggak ada. Ini weak reversal pattern. Yang di sini namanya top 10, strong reversal pattern. Jadi kalau masuk top 10 berarti strong. Kalau di luar itu ada reversal pattern tapi yang rada kurang strong gitu ya. Misalnya ya, Ren, kalau Harami ini penjelasannya di mana? Gampang, Anda back ke sini. Shred gitu ya. Lalu Anda turun, cari Harami pattern. Bullish Harami. Kalau nggak Harami pattern ya bullish Harami. Anda pencet sini. Klik. Anda akan kayak gini. Betul ya, mirip ya? Bullish reversal. Bullish reversal itu dengan tested performance-nya adalah 53% bullish reversal. Jadi kalau muncul candle ini 53% balik arah. Right? Mirip hampir 50%. Iya, makanya dia bukan strong reversal pattern. Kira-kira kayak gitu tuh ya penjelasannya gitu. Jadi ketika Anda mau belajar technical analysis, yang saya ceritakan dari tadi nih adalah namanya technical analysis klasik. Kenapa? Karena kalau klasik tuh belajarnya, kalau Anda mau tahu yang candlestick itu belajar dari trading beras dari zaman Jepang dulu. Ini kalau nanti Anda mau cari, ini saya belajar dari gurunya. Saya belajar langsung dari beliau. Ini Steve Mason. Nah, ini dia. Si kumis tebal, ya. Sakti Mandraguna. Keren, ya. Kalau Anda susah baca buku dia, jangan khawatir. Ada buku Ryan, judulnya Investasi Saham ala Swing Trader Dunia. Tolong pergi ke Tokopedia sekarang, pencet tombol buy. Sebelum Anda pencet tombol buy Astra, Anda lebih baik Anda pencet tombol buy-nya Investasi Saham ala Swing Trader Dunia. Ryan, oke ya? Lumayan jualan buku. Kadang-kadang kita ngajar, kadang kita sales buku, oke? Ini demi kelangsungan buku saya tetap ada di Gramedia. Mohon dibantu, oke? Nah, sekarang sama dengan keadaan seperti ini, apa? Oh, ini nggak ada di kamus. Memang tidak di kamus, tapi Anda lihat kakinya panjang. Jarang-jarang melihat bahwa dalam bulanan itu ada kaki yang begitu panjang. Makin di bawah sudah turun, itu biasanya akan ada pembalikan. Sama seperti di atas pun demikian. Seperti ini. Kalau kaki mulai panjang-panjang, hati-hati. Ryan, ini kok nggak balik arah? Iya kan saya bilang, yang namanya sinyal belum tentu benar. Contoh begini, Ryan, sinyal orang sakit bagaimana? Kalau 37,5, pasti corona. Wah, belum tentu. Itu sinyal saja gitu ya. Sama, ketika Anda melihat seperti ini sinyal saja. Tapi yang namanya sinyal artinya hati-hati kan gitu dong. Begitu, iya dong ya ketika kita misalnya sekarang mau masuk gedung, 37,5. Maaf Pak, nggak boleh masuk. Kamu bilang saya corona ya? Saya tersinggung. Kan nggak begitu. Oh ya Pak, saya akan ngetes lagi sebentar lagi. Nah, kayak gitu loh kira-kira. Oke? Nah, ini jurus pertama, namanya technical classic. Oke, sekarang saya akan pergi ke technical yang kedua untuk bisa mengoptimalkan portofolio. Contoh seperti ini. Karena ini tidak ada kesepakatannya dan setiap orang memiliki skill berbeda-beda dan setiap orang bisa melihat dengan berbeda-beda, makanya mungkin kenapa saya akhirnya pergi ke sarjana seni rupa, bohong deh, karena sarjana seni rupa karena papa saya sebenarnya permintaan salah jurusan gitu ya. Saya pikir ini boleh juga, ini lukisan juga kan gitu ya, ini kan kayak orang melukis. Saya akan coba perkenalkan pada Anda yang sederhana sekali, namanya adalah moving average. Anda bisa pergi, klik cari di sini, klik ya, moving average.
Salah pencet. Lalu Anda klik yang eksponensial. Ryan, kenapa eksponensial? Udah telan dulu aja. Karena kalau kita jelaskan yang namanya filosofi eksponensialnya kenapa dipakai, bisa 3 hari 3 malam ya kan, seminarnya salah bikin jadwal. Ya, saya diomelin sama Pak Eman juga. Udahan, koin udah habis, bilang gitu ya. Oke, saya kan coba kasih lihat di sini, kita ganti namanya 30 hari. Set gitu ya, 30 hari. Nah, jangan kasih lihat dulu yang bulanannya, kita cari yang hariannya dulu. Kita geser ke paling ujung. Exponential moving average. Nah, ketika Anda menggunakan data yang sama-sama melihat harga pergerakan indeks harga saham gabungan dengan pembukaan, penutupan, tertinggi dan terendah, maka pasti seluruh umat akan melihat dengan kondisi statistik yang sama kalau dilihat secara 30 hari. Nah, exponential moving average itu, silakan Anda belajar sama teman-teman Anda ekonomi pembangunan, itu adalah suatu data rata-rata yang dieksponensialkan. Artinya kalau yang namanya data yang benar itu kan linear nih, yang namanya grafik kan ada yang begini kenaikannya ya, ada yang lurus begini, ini mah nggak naik ya, berarti ini lurus saja, jadi kayak orang udah mati nih. Ya kalau kayak mau contoh lihat saham yang udah lurus begini ya saham di 50 perak dia diem aja. Nah kalau ini kan naik, eksponensial tuh begini kan grafiknya. Artinya adalah harga rata-rata ini dieksponensialkan. Semakin mendekati hari ini, maka data statistiknya akan lebih dipakai secara lebih berbobot. Saya kalau nyontoin kepada orang awam gini, saya tanya, Mas, saya mau tanya, kalau Mas digampar 30 hari yang lalu, sama digampar barusan, itu lebih sakit mana rasanya? Sama sih pada hari digamparnya, oke betul. Tapi yang sekarang lebih sakit dong rasanya. Nah, makanya itu namanya exponential moving average 30 itu adalah datanya ditarik yang lebih akhir, lebih terasa. Nah, saya gunakan eksponensial 30 hari. Kenapa 30 hari, Ryan? Kenapa nggak 100 hari? Kenapa nggak 1000 hari? Kenapa nggak 1200 hari? Karena 30 itu sebenarnya adalah 1,5 bulan. 1,5 bulan. Kenapa? Karena kan 20 hari kerja ditambah 10 hari, 1,5 bulan. Di mana 1,5 bulan ini biasanya untuk orang-orang trading yang tradingnya agak menengah itu kelihatan lebih nyaman untuk melihat pasarnya. Jadi exponential moving average 30 ini gampang ini. Selama harga di atas, berarti lagi naik. Selama harga di bawah, lagi turun. Lah, terus habis itu apa yang kita lihat? Nah, yang dilihat itu adalah crossingnya atau kenanya. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, ketika dia lagi naik, seret, dia mendekat. Ini bisa saja dia bisa ada kemungkinan berbalik arah. Contoh yang paling asik ya, contoh yang benar. Nah, gini dan balik. Nah, ini namanya adalah titik balik. Oke, titik balik. Dan demikian juga ketika dia ada di bawah, kita ada di atas kita, itu akan menjadi suatu hal yang membuat sulit untuk berbalik. Ini lagi turun, dia kena seret, balik lagi kan? Nah, kenapa balik? Kalau orang teknikal bilang, lah itu kena exponential moving average 30 tuh, gitu tuh. Jadi kalau bahasa-bahasa teknikal tuh yang kelihatan ada di radio, di surat kabar, pada saat ini harga sedang sulit untuk naik. Kenapa? Karena ada resisten yang cukup kuat. Jangan-jangan modal dia ngomong tuh cuma pakai exponential moving average 30. Jadi buat teman-teman yang pada siang hari mengikuti seminar ini, webinar ini, maka teman-teman sudah bisa ngelamar di radio dan surat kabar. Kenapa? Karena tinggal digeser ke paling kanan, besok bisa pidato, ditanya, kapan kira-kira IHSG ini akan pergi kemana? Anda dengan gagah perkasa tiba-tiba bilang, IHSG ini saya melihat ada resisten di 6.245. Kok hebat? Iya, karena saya belajarnya lama. Padahal Anda nyontek jurus yang ada di kiri atas, 6.245 adalah resistennya. Gampang jadi technical analyst? Gampang. Yang susah adalah belum tentu pasti itu tercapai, ataupun belum tentu pasti ketika kena malah ngebut naik. Iya, namanya analisa tuh kayak ngono. Oke. Jadi, itulah yang bisa kita gunakan untuk sebagai acuan. Contoh, bagaimana untuk mengoptimalkan portofolio saya, Ren? Gampang, mundurin. Minggir, sorry. Minggir, seret. Pergi ke monthly, seret. Nah, Anda perhatikan ya. IHSG pun, mana ini bolpen saya, bolpen. Lihat di posisi sini. Contohnya kayak gini. Nah, ini contohnya adalah breakout nih, kayak gitu. Jadi kalau nanti dia turun nih, misalnya Anda melihat gini, Anda di wawancara gitu ya. Dear Mas Ryan, kira-kira kalau IHSG pada saat ini terkoreksi terus, kira-kira berada di support berapa yang cukup kuat untuk seorang investor bisa masuk kembali? Oke, lihatlah level 5.693. Keren sekali Mas, jago ya. Iya, padahal lihat yang kanan. Gampang kan? Cerita itu kayak gitu loh. Mulai besok mulai mual, aduh gila nih, gue susah-susah bacain koran ternyata isinya cuma support resisten dari moving average. Belum tentu loh, bisa jadi dia pakai jurus lebih maut, saya kan nggak tahu ya. Tapi ini cuma mengencourage bahwa sebenarnya tidak sulit kalau Anda mau mulai belajar. Nggak susah kan?
Betul nggak? Nggak susah. Apa kalau yang tadi mungkin rada susah karena apa? Formasinya banyak. Wah, kayak tenan toh iki lho. Ya gampang gitu lah ya, gampang kayak gini ceritanya. Contohnya ya 5 6 9 3 dan coba Anda lihat sendiri. Tuh kan? Tuh kelihatan saya jago kan? Tuh, kelihatan saya jago kan dia mantul di sini. Pak Rain, kalau yang ini nggak mantul gimana? Ya sudah, bukan rezekimu. Kan gampang tuh. Pak Rain, kalau ternyata ini jebol bagaimana? Nah, pertanyaannya bagus. Pertanyaannya bagus. Masih ingat kalau Anda gabungkan dari yang awal tadi saya ceritakan, bahwa ada formasi-formasi yang cenderung pasar berbalik arah. Dan yang barusan kita pelajari dengan menggunakan exponential moving average, sebenarnya Anda aware nggak bahwa kedua ini bisa digabungkan? Kok bisa gabungkan? Gampang. Ketika sedang turun mendekati moving average, dan muncul candle berbalik arah, berarti konfirmasinya bukan single confirmation, tapi jadi double confirmation. Berarti menjadi lebih kuat probability-nya untuk balik arah. Ya apa ya banget? Ya dong, secara logika bener kan? Kan kita punya dua ilmu yang beda nih. Yang satu tadinya kita hapus kayak gini. Kita bilang, aduh kok susah banget. Tapi Anda bisa lihat, oh ini bener loh. Ini bener loh. Ini bener loh. Tapi Anda sekarang dapat alat bantu kedua. Di mana alat bantu keduanya adalah indikator itu sendiri. Yang tadi. Berarti ketika Anda menggabungkan dua aspek ini, berarti Anda mendapatkan dua alat untuk memperkuat sebuah kejadian. Ya apa ya? Pusing Ryan, tolong carikan yang lain. Oke, siap. Oke, yuk kita geser ke paling kanan, Serot. Oke, IHSG. Anda lihat nggak? Kenapa Astra pun patuh? Ini candlestick-nya 3. Kalau saya, confirm ini kemungkinan turun. Jangan pencet sell sekarang. Diomelin Pak Irfan ini. Jadi rekomendasi saham loh. Ini studi loh. Hati-hati. Kamu pencet sell lagi ntar. Ini studi loh. Jangan salah gitu. Nah, lihat. Dia lagi naik. Kena eksponensial 30. Ya dong? Turun. Ini ada Susi lagi. Susi Pujiastuti. Bu Susi, mohon maaf Bu Susi ya. Ini susah untuk naik. Dan ini bulanan. Oke, hati-hati ini bulanan. Jadi sebenarnya ini ada rehat sejenak. Ini kenapa? Karena terkena resisten bulanannya. Jadi untuk breakout ini, kalau Astra ini lewat nih, besok ada candle har bulanan dia sudah stay di atas level piro iki lho nomornya. Ora ketok. 6030. Astra baru kuat. Kenapa? Karena bulanan candlenya. Bagaimana harian, Ryan? Tolong liatin harian. Nah, sama. Lihat nggak? Betul? Artinya adalah ketika Anda melihat dari kondisi seperti ini dan Anda ternyata jatuh cinta sama Astra, sebenarnya namanya Anda investasi itu jangan jatuh cinta. Investasi itu harus rasional ya. Kalau namanya jatuh cinta silahkan menikah gitu loh. Anda kan nggak menikah dengan saham kan? Ya. Jadi sebenarnya harus rasional. Oh, memang saya tahu Astra menjadi salah satu perusahaan yang baik di Indonesia. Alasan dasarnya kenapa? Secara laporan keuangan 2020 saja masih untung. Meskipun labanya ditahan lebih besar karena tahu ada yang namanya turbulence perekonomian yang tidak pasti dengan keadaan uncertainty. Oke, kita tidak tahu coronanya akan berakhir seperti apa, tapi yang namanya Astra selalu perusahaan yang liquid, selalu ada di LQ45 dari tahun 2009, maka Anda bagus buat investasi. Tapi apakah setiap saat waktu yang tepat untuk membeli? Jawabannya tentu tidak. Iya dong. Coba aja Anda beli tiap hari. Saya pengen tahu uang Anda habis duluan apa sahamnya naik duluan. Coba aja tes. Logik? Oke. Maka statementnya adalah kapan waktu yang tepat. Ya, waktu yang tepat Anda tentu harus bisa melihat kapan waktu yang optimal. Kalau ditanya dengan kondisi Astra saat ini, kapan waktu yang optimal? Ya, saya justru kalau dilihat dari sini tidak sebagai waktu yang optimal membeli. Ya, ketika dia turun, Anda bisa lihat. Kalau ini nanti Anda mesti menambah ilmu, ya kan? Misalnya, oh ya mungkin ada di sini, mungkin dia bisa turun sampai sini, atau ada yang lebih sophisticated lagi tiba-tiba ditarik yang namanya Fibonacci retracement. Mana ini Fibonacci retracement tiba-tiba menghilang dari peredaran ini? Kurang ajar. Oh ya di sini. Tarik dari sudut pandang seret turun ke bawah, seret lihat begini boleh, tapi nanti Anda terbengek-bengek kalau tiba-tiba harus belajar sebegitu cepat. 2 metode sederhana. Latihan selanjutnya, boleh ya? Oke, ayo. Sama Pak? Enggak, saya nentuin. Saya lagi pengen Pakuwon misalnya ya. Seret. Oke, menarik. Mirip seperti Astra, tapi Pakuwon sudah mulai di atas. Ini lumayan menjadi strong. Kemungkinan ini ada momentum untuk masuk.
Salah lagi ngomong begini, nanti disangka gue ngerekomendasiin. Susah juga nih gimana ngomongnya. Oke. Baliklah udah ke 1 hari aja. Tuh ya. Ada posisi di sekitar sini ya. Ini berarti ada areal uji support ya. Ini ya oke dia turun tapi dia berusaha untuk recover kembali. Lihat ini ya tuh kejadiannya begini ya. Karena ada penurunan yang cukup ekstrim saja di sini, maka dia agak sedikit keluar daripada jalurnya. Ini juga penurunan yang cukup tebal karena ini namanya bearish belt hotline. Anda cari sendiri maksud saya apa di sini di patternfed.com. Lalu ketika dia sudah mulai kembali, dia juga kembali dengan cara breakout. So bila hari ini ditutup pada di atas level daripada 5.560, maka Pak Kwon itu kembali ke jalur yang kemungkinan bisa kembali naik. Mungkin kira-kira begitu analisanya. So technical analysis sebenarnya tidak sulit dan bisa mengoptimalisasi portofolio Anda. Kenapa? Karena Anda bisa mengukur harga murah dan mahal. Kalau yang namanya analisa laporan keuangan, Anda cuma bisa bilang gini, fair value berapa? 7.000. Sekarang 6.500. Oh, under value tuh. Betul dong? Turun lagi 6.000. Under value? Iya, under value. 5.000 under value. Lah gimana? 6,5 under value, 6.000 under value, 5.000 under value. Duit udah habis, bos, kan begitu ya? Nah, dengan Anda mengetahui sebuah fair value, lalu Anda mau mengoptimalisasi pembelian Anda, mungkin technical analysis lebih bisa menolong. Kenapa? Karena technical analysis itu bicaranya adalah harga dan volume. Contoh, volume nih kayak gini nih. Ini volume perdagangan. Ya, ini adalah yang namanya yang ini agak sulit, saya carikan dulu yang lain ya. Kita ambil IHSG deh. Ya, oke, saya ambil. Ya, boleh deh. Inilah. Contoh, ini volume analysis. Ini turun, tapi turun. Ini jenuh. Kalau turun dan yang gini, kalau yang namanya harga sedang turun, tapi yang transaksi makin dikit. Berarti kan sebenarnya udah pada males untuk transaksi, kan gitu ya. Sama, lagi naik, tapi makin turun. Itu juga kondisi yang sama. Jadi, contoh ini. Ini panjang cerita volume analysis. Artinya adalah makin naik, yang transaksi makin malas. Berarti apa? Sebenarnya orang-orang juga, aduh kok naik. Udah nggak excited gitu loh. Jadi bisa ada namanya rawan berbalik arah dengan kondisi seperti itu. Tapi itu terlalu panjang ceritanya. Maka saya ingin sekali di siang hari ini saya diberikan kesempatan gitu ya, bagaimana mengoptimalisasi sebuah pembelian investasi Anda pada saham manapun tanpa Anda melihat fundamentalnya dan hanya lihat teknikalnya, Anda bisa blind spot. Kenapa? Karena Anda mungkin saham-saham tertentu yang transaksinya terlalu kecil sehingga harganya menjadi dinamis. Padahal fundamentalnya nggak bagus. Ingat, dalam jangka panjang, yang namanya laporan keuangan itu akan terefleksi dari harganya. Gitu. Jadi pasti akan kelihatan muncul gitu loh. Sama, kalau Anda mau cari perusahaan yang bagus, itu ya saat kayak gini paling seru, gampang. Karena perusahaan jelek pasti akan nyerah. Perusahaan bagus akan jelek juga kelihatannya, tapi bertahan. Iya dong, ini lagi corona sama-sama nggak bisa tahan, nggak bisa berbisnis kemarin. Sama-sama ditutup, pembatasan sosial berskala besar. Lah kan pasti mereka juga sama-sama susah. Satu nggak bisa jualan, yang kedua nggak bisa jualan. Tapi kalau yang bagus, dia bisa langsung shifting, manajemennya langsung kreatif, go online. Coba Anda perhatikan, contoh yang paling saya suka ya, Disneyland. Ya, Disneyland itu tutup semua Disneylandnya, Disney Company tutup semua. Apa yang dia lakukan? Dia buka Disney Plus sendiri, begitu Disney Plus dia buka, langsung dia sikat. Itu di dunia udah berapa ratus juta dia punya subscriber untuk Disney Hotstar yang hari ini ada gitu. Itu menurut saya berani, langkah shiftingnya cepat sekali dan mengambil keputusan mulannya di launching di ininya di kanal untuk streamingnya. Itu adalah cara-cara yang kita bisa lihat, oh emang ini perusahaan udah ngerti harus melakukan apa. Tapi beda dengan perusahaan yang hutangnya sudah seleher ya, begitu masuk ke corona ya hutangnya bablas sekalian karena nggak mampu bayar. Kira-kira begitu, oke? Nah itu. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team, maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089
atau ke info@trenamento.co.id. info@trenamento.co.id.